Oke, tanpa lama-lama dan basa-basi, kita langsung aja ya teman-teman ke cara pembuatannya dan hmm, merapikan sketch yang udah kayak saya bikin. Kita mulai dari sini ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, biasanya tuh saya mengecilkan opacity ya sekitar 30-an lah, 30-an something atau 40 gitu. Dan terus saya tuh udah mulai tuh masuk-masukin gambar-gambar yang udah HD teman-teman. Contohnya kalau dari awal ini saya ke kapal. Nah, oh iya, karena kapal ini saya belum cropping, saya akan cropping dulu ya teman-teman. Biasanya kalau karena backgroundnya putih ini, saya pakai Magic Wand Tool ini, shortcutnya W langsung. Nah, semua background yang objek yang backgroundnya polos putih atau hitam dan gambarnya solid tanpa harus kita detail, biasanya dengan kita klik shortcut W atau gunain Magic Wand Tool ini, kita tuh bisa langsung dapetin short image-nya yang bagus gitu teman-teman. Dan kalau misalkan emang teman-teman ada beberapa bagian yang nggak rapi, kalau saya biasanya menggunakan ini poligonal lasso tool untuk bagian-bagian yang simetris. Contohnya kayak ini nggak rapi karena ini bagiannya lurus dan nggak bergelombang. Saya akan menambahkannya gitu teman-teman. Oke, kita sambil ngecek apakah udah bagian ini udah rapi. Kalau sudah, langsung ini buka kuncinya, langsung kita seleksi. Biasanya kalau saya langsung seret ke sini. Kita seret ke sini. Dan di sini saya biasanya langsung convert smart object untuk mengunci resolusi dan bisa kita mainin gitu teman-teman. Nah, kita tinggal ngikutin posisi yang udah kita sketch tadi. Dan ini suatu saat ketika percaya atau enggak di jalan pun, ketika nanti udah di jalan kita dalam proses DI ini, biasanya akan berubah dari posisi sketch pertama kita sampai gimana caranya nanti ada tambahan, posisinya berubah kah atau komposisi yang enak atau enggak, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa kalau saya langsung saya groupin seperti basic ya, grouping dan namain setiap layernya. Fungsinya apa? Untuk ngerapihin gambar-gambar dan memudahkan kita untuk proses pengeditan nanti. Kayak gitu teman-teman. Ini kapal. Lalu kita ke beruang. Dan di sini balik lagi saya akan menjelaskan sedikit banyaknya cara menseleksi beruang ini teman-teman. Di sini saya gunain subjek ya teman-teman. Tapi nggak subjek yang semata-mata langsung kita ngikutin default dari Photoshopnya, tapi kita akan harus ngerapikan lagi. Oke teman-teman, kita klik ke select lalu ke subject. Kita tungguin sebentar sambil loading. Beruangnya diseleksi. Nah, ini udah seleksi nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri nih, ya kan? Udah seleksi langsung di bagian yang beruangnya aja. Dan kalau teman-teman lihat sendiri di luar sini nih, gambar ini masih masih berantakan ya teman-teman. Dan di sini saya akan sedikit ngebagi tips gimana caranya saya untuk versi rapihnya untuk merapikan rambut-rambut ini. Saya gunain dua cara. Yang pertama, kalau udah kayak gini, saya pergi ke ini, seleksi yang kotak ini, shortcutnya M, rectangular, lalu kita pergi ke select and mask,
Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat sendiri bagian-bagian mana yang belum rapi ya teman-teman. Ini nih kita pakai area seleksi yang kita tambahkan ini ya teman-teman di Refine Edge Brush Tool. Nah, ini teman-teman nih bisa nih mulai nambahin tuh gitu, karena itu akan menghapus bagian-bagian yang kita nggak butuhin teman-teman, atau bagian yang nggak rapi. Kita ikutin aja kayak gini teman-teman. Nah, kita tetap ikutin, kenain bagian yang memang kita nggak butuhkan, terus ikutin aja bagian-bagian yang kita nggak mau pakai ya. Dan lebih enak lagi kalau misalkan emang teman-teman pakai Wacom atau Pentable, itu tuh bisa kita mengarsir gitu teman-teman. Nih, ini kayak ini kan luar-luarannya ini kan masih ada hijau ya. Ini kita tuh hapus pelan-pelan kayak gini teman-teman. Kita nambahin refine edge-nya itu untuk bagian-bagian yang kita nggak pakai. Walaupun pada gambarnya kita hanya ngambil bagian sekotak ini ya teman-teman, karena kan kaki ke bawah ini ketutup perahu ya, kayak gitu teman-teman. Dan fungsinya sketch tuh gitu, kita jadi nggak kerja terlalu banyak untuk menseleksi bagian-bagian yang mungkin nantinya nggak akan kita pakai, gitu teman-teman. Nah, biasanya setelah ini saya pun mengatur kontras ini untuk melihat ya teman-teman, apakah dia sudah cukup rapi atau belum. Kayak gini, bisa segini, dan ini 0 ya teman-teman. Dan jangan lupa decontaminate colors. Fungsinya apa? Untuk menyamaratakan gambar ini nih teman-teman, biar agak rapi, biar si seleksinya ini tetap rapi kayak gitu. Kalau udah, preset output yang biasanya saya pakai itu di new layer with layer mask, kita okein kalau udah. Nah, ini kan udah kayak gini nih teman-teman. Karena belakangnya transparan, biasanya kalau saya untuk buat ngerapihin, saya pilih solid color di gambar ini, mau warna apapun, terus saya pindahkan ke bawah. Saya pengen lihat, nah udah seberapa rapih gambar yang udah saya cropping teman-teman, kayak gitu. Kalau teman-teman bisa lihat kan, ini kan udah agak sedikit rapi nih, ya kan. Nah, kalau agar mau rapi lagi, biasanya kalau saya di sini kita klik dengan tahan komen atau kontrol di bagian layer mask ini sampai ada muncul di tangan ini gambar kotak ya teman-teman. Kita klik, nah munculkan seleksinya. Biasanya kalau udah kayak gini, saya biasanya ke masking tool dengan pencet di keyboard itu key ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa invert untuk melihat yang luar dalamnya, karena kita balikin seleksinya untuk bagian keluar. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat bisa sendiri, kadang di beberapa momen tertentu gambar-gambar ini tuh merah-merah ini, yang area seleksi ini tuh kadang nggak tajam 100% teman-teman. Nih kayak contohnya ini tuh ada kabur gitu teman-teman. Dia tuh menseleksinya jadi nggak apa namanya, nggak rapi ya teman-teman, atau gambar itu jadi kayak seakan-akan tuh opacity-nya berkurang di beberapa area tertentu. Dan kalau misalkan di bagian ini kan saya mau ngapus nih, tinggal dihapus aja bagian yang nggak penting. Nah, kayak gini teman-teman, kayak gitu. Nah, udah. Nah, kalau udah, kita pencet key lagi, dia akan balik ke seleksi nih teman-teman. Gitu. Untuk memastikan aja sih sebenarnya. Dan kalau udah kayak gini, biasanya kalau saya itu gambar garis-garis kecil untuk membuat di area masking ini saya ngebuat bulu-bulu halus ya teman-teman. Nih kayak gini.
Dengan ini kita tekan untuk menentukan mengikuti arah atau tekanan dari pen yang kita punya. Dengan flow-nya itu kecil teman-teman. Dan opacity-nya pun sama. Kita nggak butuh yang besar-besar. Kita tinggal ulangin aja. Kayak gini teman-teman. Kayak gitu. Walaupun emang nggak begitu kelihatan, tapi ini cukup berpengaruh kalau misalkan kita untuk melihat kerapihan teman-teman. Nih. Kayak gitu teman-teman. Biasanya diulang-ulang terus aja teman-teman. Dan menurut saya karena memang kebutuhan di bagian beberapa area aja, jadi ya menurut saya nggak akan semuanya nih teman-teman gitu. Kalau udah, biasanya saya rapihin, mastiin semuanya udah rapi. Kayak gini teman-teman. Balik lagi kita seret. Nah, lalu kita convert to smart object. Kita transform. Tetap ya ngikutin bagian yang udah kita sketch tadi. Nah, kalau kebesaran tinggal dikecilin, kecil tinggal dibesarin. Kayak gitu teman-teman. Nah, jangan lupa di grup dan kasih nama beruang. Oh iya, karena kita butuhnya dia di belakang kapal, jadi kita akan balikin ke belakang kapal ya teman-teman. Kita seret aja ke bawah kapal. Nah, ini. Seperti ini teman-teman.